Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Paman Tukang. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu dan sukses selalu. Kali ini Paman Tukang akan sharing sebuah informasi mengenai bagaimana dan apa saja yang perlu kita lakukan sebelum melakukan pekerjaan pelapisan lantai. Pelapisan lantai di sini bisa berarti pelapisan lantai epoksi atau pelapisan lantai polyurethane konkrit, tapi kali ini akan Paman kerucutkan ke epoksi lantai. Kayak gimana yang perlu kita lakukan dan apa saja yang perlu kita lakukan? Yuk kita simak sama-sama. Yang paling pertama yang bisa kita lakukan adalah pengecekan substrat dan area kerja. Untuk pengecekan substrat, dalam hal ini adalah lantai beton, yang bisa kita lakukan paling pertama adalah secara visual, karena itu paling mudah untuk dilakukan dalam arti apabila kita datang ke sebuah lokasi atau kita melihat sebuah tempat, kita melihat lantai betonnya ya secara visual yang pertama kali kita lakukan pasti kan. Secara visual terlihat, kita lihat permukaan betonnya apakah ada keretakan, apakah ada gompal-gompal, atau apakah ada kerusakan di permukaannya dan lain sebagainya. Kita identifikasi karena nanti apabila kita temukan hal-hal ini, kerusakan tersebut harus diperbaiki dulu. Karena kita tidak mungkin melakukan pelapisan lantai, dalam hal ini lapisan lantai epoksi, apabila ada retak atau kedua ada gompal-gompal. Karena nanti pasti hasil permukaannya itu tidak bagus. Jadi secara visual kita lihat apakah ada problem, baik itu tadi saya bilang tadi, apakah ada keretakan atau ada gompal atau bahkan ada istilahnya ini ya kotoran dari pengecoran dan lain sebagainya. Nah itu harus kita bersihkan semua supaya nanti pada saat kita mau kerja lantai betonnya itu atau permukaan lantai betonnya itu dalam kondisi yang baik. Selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah pengecekan umur dan kelembapan beton. Nah, pengecekan umur ini biasanya kita lakukan kalau pekerjaan lantai beton ini adalah pekerjaan lantai beton baru. Baru dicor, habis itu sudah kering, tinggal ditunggu. Biasanya yang pas waktunya atau waktu yang direkomendasikan adalah pada saat beton berumur 28 hari atau lebih. Karena itu adalah umur beton yang sudah baik ya, atau sudah sempurna untuk kita lakukan pengaplikasian pelapisan lantai epoksi. Kalau memang ini adalah lantai yang lama, bisa kita lakukan pengecekan dengan menggunakan alat elkometer. Dan lantai baru pun juga bisa. Jadi kalau misalnya memang sudah ditemukan bahwa ini lantai sudah berumur 28 hari gitu, atau bahkan berumur 30 hari, atau bahkan lebih. Nah, lebih aman kita cek dengan menggunakan alat bernama elkometer. Alat bernama elkometer ini alatnya nggak gede, kotak aja kecil, paling ya nggak ya segede handphone, gedean dikit lah. Nah, nanti dari alat ini kita taruh di atas permukaan beton yang mau kita lakukan pekerjaan pelapisan epoksi, ambil di beberapa titik kalau misalnya memang areanya luas untuk sampling. Apabila kelembapannya, nanti di elkometer itu ada angka, apabila kelembapannya lebih dari 5 berarti tidak aman untuk dilakukan pelapisan epoksi. Apabila di bawah 5 poin berarti aman, silahkan dilanjutkan pekerjaan epoksinya. Kalau kelembapannya berada di atas 5, berarti kalau misalnya itu beton baru, mendingan tunggu beberapa hari lagi, atau tunggu sampai kelembapannya turun. Tapi apabila ini beton lama, maka harus kita identifikasi kelembapan ini datang dari mana. Karena kalau misalnya memang ini beton lama, berarti kan memang ini lantai dipakai udah lama ya untuk beroperasi gitu, misalnya udah setahun atau 2 tahun, mereka pengen melakukan pekerjaan pelapisan epoksi. Ini harus kita identifikasi dari mana datangnya kelembapan ini atau kelembapan yang tinggi ini, karena pada dasarnya apabila apabila lantai beton ini sudah cukup umur, apalagi sudah lama, seharusnya tidak mengeluarkan kelembapan yang tinggi. Tapi apabila ternyata kelembapan tinggi, harus diidentifikasi, harus dicari permasalahannya apa, harus dihentikan kelembapannya sehingga aman untuk kita melakukan pekerjaan pelapisan lantai epoksi di atasnya. Berikutnya yang bisa kita cek adalah kekuatan dari lantai beton atau kekuatan dari permukaan beton. Yang paling gampang kita lakukan adalah bertanya ke kontraktor lantainya atau ke yang punya lantai. Ini beton K berapa? Masing-masing produsen itu merekomendasikan K yang berbeda-beda, tapi biasanya mulai dari K250, K300, dan seterusnya. Berbeda kalau kita berbicara untuk pengaplikasian material polyurethane konkrit atau PU konkrit.
itu direkomendasikan biasanya di K300 ke atas atau bahkan 350. Karena proses dari pengeringan atau curing dari material PU konkrit ini atau polyurethane konkrit ini itu akan menarik permukaan beton dengan sangat kuat. Kalau permukaannya tidak kuat atau betonnya tidak bagus kualitasnya, maka dia akan rompal ketarik sama material ini pada saat pengeringan dari material polyurethane konkrit ini. Makanya pada saat persiapannya ada tambahan lagi, setelah digerinda harus dilakukan pencacakan atau pembuatan grooving di permukaan lantai beton. Nanti akan kita bahas terpisah di video yang lain secara detail. Balik lagi ke lantai epoksi, jadi kita cek kekuatannya, bisa tanya dengan kontraktor lantai tadi seperti saya bilang, K-nya berapa, atau kita bisa lakukan pengecekan sendiri dengan menggunakan alat uji hammer test. Jadi nanti di situ kita akan bisa tahu kekuatan betonnya seberapa kuat. Selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah pengecekan area. Nah, pengecekan area ini udah berbicara mengenai lingkungan sekeliling dari lantai yang mau kita kerjain. Misalnya ini adalah sebuah pabrik baru atau mungkin sebuah bangunan warehouse baru atau sebuah bangunan baru di mana tidak ada aktivitas di atasnya. Berarti yang perlu kita perhatikan adalah apakah ada pekerjaan di plafon atau ada pekerjaan di lantai atas. Takutnya pada saat kita lagi ngerjain lantai epoksinya sedang dalam proses curing, belum kering, ada pekerjaan di atas, ada benda-benda jatuh, atau ada material-material yang lagi dipakai untuk pekerjaan di atas itu jatuh ke bawah. Nah, itu harus kita perhatikan baik-baik. Atau berikutnya yang kedua, akses orang. Nah, akses orang ini harus benar-benar diamankan pada saat epoksi itu sedang proses curing, karena proses curing kan nggak mungkin kita tungguin, karena proses curingnya agak lama, biasanya ditinggal, baik itu ditinggal istirahat atau bahkan ditinggal pulang. Nah, jadi jangan sampai pada saat kita tinggal pulang, besoknya kita datang, ada bekas kaki lagi nginjek-nginjek, karena orangnya nggak lihat bahwa epoksinya itu sedang proses curing atau masih basah. Kalau misalnya kita bekerja di area area lantai yang sudah dipakai operasional, ya kita harus cek apakah itu area pabrik yang selalu alatnya mengeluarkan air, karena ada memang beberapa alat-alat produksi di beberapa pabrik itu atau area-area industri itu mesinnya itu mengeluarkan air, ada yang mengeluarkan uap panas, ada yang mengeluarkan cairan kimia dari pada saat dia proses dibuang tumpah dari permukaan lantai. Nah, ini harus kita cek atau harus kita pastikan pada saat kita kerja epoksi. Hal itu ya mau nggak mau harus berhenti, karena jangan sampai pada saat kita lagi gelar epoksi mereka harus produksi, epoksinya masih basah, mesinnya beroperasi ngeluarin air, nah nanti epoksi kita yang berantakan. Nah, jadi hal seperti itu harus kita amankan supaya hasil epoksinya maksimal. Dan juga untuk akses ini sebenarnya agak lucu dalam arti gini, di luar dari hal yang umum cuma bisa terjadi. Apa itu? Gangguan dari binatang. Gangguan dari binatang ini pernah Paman alamin sendiri pada saat aplikasi epoksi di sebuah gedung di daerah Jakarta. Itu kita ngerjain malam ya. Itu kan area parkir, kita ngerjain malam, udah selesai kita barikade segala macam. Udah dipasang-pasang barikade, udah dipasang yellow line atau istilahnya kayak yang garis hitam kuning itu, plastik mengelilingi area. Ternyata gangguannya itu datang dari binatang berkaki 4 berbulu yang lucu bernama kucing. Nah, jadi ada kucing mau masuk ke area yang mau kita kerjain itu, ya akhirnya ya kita usir. Ya untungnya ya tidak masuk ke area yang sudah kita kerjain ya. Jadi kalau misalnya kita kerjain ya wassalam deh, nanti besoknya akan ada tapak kaki kucing deh tuh kalau misalnya masih kucing masuk. Nah, yang kedua pengalaman Paman pribadi adalah serangga yang terbang atau serangga kecil-kecil yang terbang ya. Kita waktu itu pernah aplikasi epoksi malam, kebetulan juga memang waktu itu areanya juga di area ini ya sekitarannya kebun lah segala macem. Nah, itu jendela lupa kita tutup. Ada beberapa jendela yang lupa kita tutup ya, karena kita lagi kerja supaya nggak panas kita buka, waktu itu kita lupa tutup. Tinggal pulang, besok paginya ada banyak serangga yang hinggap di atas permukaan epoksi yang sedang curing. Jadi pada saat epoksi sudah kering itu, ya ada banyak serangga nempel-nempel. Nah, itu mungkin kalau 1 atau 2 nggak akan bermasalah secara visual, tapi ini banyak. Jadi mengganggu tampilan secara visual. Nah, itu harus diperhatikan baik-baik mengenai area dan lain sebagainya, karena memang secara tidak langsung itu tidak berkaitan, cuma dapat mempengaruhi hasil kerja pelapisan epoksi yang mau kita kerjakan.
Oke, tadi udah kita bahas mengenai persiapan substrat atau pengecekan substrat sama pengecekan area sekeliling lantai. Sekarang kita masuk ke persiapan material. Nah, persiapan material ini sangat penting untuk kita perhatikan dan kita lakukan dengan baik. Jangan sampai pertama kita beli kebanyakan sehingga nanti jadinya ya nggak kepake. Dan secara nilai ekonomis jadinya ya nggak ekonomis karena kita belinya kebanyakan, jadinya kan ada barang yang nggak kepake. Dan yang kedua, jangan sampai kurang, karena pada saat penggelaran epoksi di tengah jalan ternyata kurang. Kalau misalnya kurangnya sedikit nggak apa-apa deh, bisa digelar-gelar tipis-tipisin lagi deh di bagian-bagian yang terakhir-terakhir tuh biasanya kan kalau misalnya, aduh kurang dikit nih udah tipisin aja deh, paling barang kurang 1 meter persegi dan lain sebagainya atau mungkin kurang ya. Cuma kalau misalnya kurangnya banyak dan areanya yang masih belum di cover itu banyak, nah kalau misalnya kurang, jadi nanti kerjanya ya harus di stop. Karena harus berhenti di situ, kita harus bikin tepi yang bagus. Tapi nanti jadinya kalau misalnya berlanjutan pun juga akan ada sambungan. Jadi nanti akan ada garis sambungan gitu deh antara pemasangan epoksi yang baru dengan yang lama. Jadi harus hati-hati dalam penghitungan material. Lebih boleh cuma untuk spare atau untuk jaga-jaga, cuma jangan sampai kelebihan banget. Nah, yang bahaya kalau sampai kurang tadi saya bilang. Dalam melakukan perhitungan material ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah specific gravity atau berat jenis dari materialnya, dan yang kedua adalah solid content. Apa itu berat jenis? Berat jenis adalah perbandingan relatif antara massa jenis suatu material dengan massa jenis air murni. Jadi kalau misalnya di brosur-brosur itu ya tulisannya ada yang 1,3 kg per liter, 1,2 kg per liter, itu berarti berat jenis atau berat dari si material epoksi tersebut berbanding dengan 1 liter air itu beratnya 1,3 kg misalnya atau 1,4 kg yang tadi saya bilang. Tergantung dari nanti kita bacanya gimana tuh di dalam brosurnya bunyinya gimana. Berikutnya adalah solid content. Solid content secara sederhana dapat kita gambarkan atau dapat kita definisikan yaitu bagian dari sebuah material yang tidak menguap. Nah, material ini dalam hal ini ya cat epoksi lantai. Jadi kalau misalnya kita gelar epoksi lantai taruhlah sekilo. Nah, terus kita lihat brosurnya itu di dalam situ ditulis bahwa solid content-nya adalah 60%. Nah, berarti nanti pada saat setting atau pada saat sudah jadi yang aktual terpasang adalah cuma 600 gram atau cuma 60%. Karena sisa dari 40% tadi itu akan menguap ke udara. Solventnya istilahnya karena memang material epoksi itu kan ada beberapa campuran, salah satunya adalah solvent. Nah, solvent ini akan menguap sehingga meninggalkan sisa yaitu ya solid content tadi, ya kan 60% tadi, ya kan sisa dari sebuah material yang tidak menguap. Jadi kalau misalnya ada lagi kita baca sebuah brosur solid content-nya 70%, berarti kalau kita pasang sekilo, nah itu aktual nanti jadinya cuma 700 gram karena 300 gramnya menguap. Jadi kalau misalnya kita mau coba pasang epoksi, nah ini harus dihitung baik-baik. Jangan sampai kita mau pasang 500 mikron, udah dihitung bener-bener setelah digelar, ternyata solid content-nya cuma 50%. Nah, jadinya bukan 500 mikron, cuma 250 mikron, karena sisanya menguap. Nah, itu harus kita perhatikan baik-baik. Setelah tadi kita bahas mengenai berat jenis, dan juga kita bahas mengenai solid content, sekarang kita masuk ke perhitungan. Sebagai base guideline atau sebagai acuan dasar, perlu kita ingat sama-sama, untuk 1 meter persegi bidang dengan ketebalan 1 mm diperlukan 1 liter material. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau pasang 1 mm epoksi lantai ketebalannya, perlu 1 liter material untuk 1 meter persegi. Nah, dari mana tuh hitungannya dapat? Nah, yuk sama-sama aja deh kita hitung bareng-bareng. Jadi kalau misalnya ada satu bidang, 1 meter kali 1 meter, 1 meter persegi, 1 meter kali 1 meter, dengan ketebalan 1 mm berarti 0,001 meter. Berarti setelah kita kali 1 kali 1 kali 0,001 meter menjadi 0,001 meter kubik. 1 meter kubik sama dengan 1000 liter. Nah, jadi dari 0,001 meter kubik tadi kita kali 1000, jadi hasilnya adalah 1 liter. Nah, itu maksudnya kenapa base guideline-nya adalah untuk 1 meter persegi dengan ketebalan 1 mili diperlukan material 1 liter. Hubungannya apa nih? Nah, kita masukin tadi dari yang kita dapat dari sebuah brosur tadi, informasinya yaitu berat jenis. Nah, ini ada salah satu jenis brosur atau jenis material yang biasa paman pakai.
Di sini ditulis bahwa density atau specific gravity istilahnya atau berat jenisnya adalah 1,3 gram per mililiter. Berarti sama dengan 1,3 kilogram per liter. Untuk kita pasang material ini di ketebalan 1 mili jadinya itu berarti perlu 1,3 kilogram karena berat jenisnya dia adalah 1,3 kilogram per liter. Tapi jangan salah, belum berhenti di situ karena kita harus lihat lagi volume solid. Di situ ditulis volume solid atau yang tadi kita bahas solid content. Ini harus kita perhatikan baik-baik. Solid contentnya berapa? 47 plus 2. Taruhlah 47, 789 berarti adalah taruhlah 50% ya solid content-nya ya. Volume persen. Berarti solid content dari material ini adalah 50%, hanya 50%. Jadi kalau kita mau pasang 1 mm ketebalan dengan menggunakan material ini, tadi dengan mengacu ke 1 liter ada sama dengan 1 mm ketebalan, berarti di sini dengan berat jenisnya dia 1,3 kg per liter, berarti kita memerlukan 1,3 kg material per liter ditambahkan 50%. Karena 50%-nya nanti akan hilang, jadi kita tidak bisa pasang 1,3 kg gitu aja. Karena apa? Begitu kita pasang 1,3 kg, jadi 500 mikron. Karena setengahnya akan hilang. Seperti tadi saya bilang mengenai solid content tadi, setengahnya akan hilang. Jadi setelah kita hitung perlu istilahnya 1 liter tadi ya, 1 liter berarti di sini dengan dikonversi ke berat berarti perlu 1,3 kg. Kita kali lagi dengan 1,5 tambahkan 50% di situ di hitungannya. Berarti di situ kita tambahkan lagi sekitar, ya kita pakai kalkulator lah, sama-sama kita hitung. 1,3 dikali kita kalikan dengan 1,5 berarti kan ditambah 50%, berarti 1,95 kg. Ya mungkin untuk kita perhitungan waste tambahin dikit, tambahin 0,05 kilo, kita buletin lah jadi 2 kilo gitu istilahnya. Nah, jadi dengan material ini, untuk mendapatkan ketebalan 1 mm, perlu material sebanyak 2 kg. Nah, inilah makanya kenapa pentingnya kita perhatikan mengenai berat jenis dan solid content. Jadi jangan sampai nanti udah kita hitung berat jenis dengan berat jenis sudah oke, kita hitung tadi saya bilang tadi depan, kita mau pasang ketebalan 1 mili. Dengan di sini berat jenisnya 1,3. Berarti kita cuma perlu 1,3 kilo nih untuk semeter pasang, jadinya 500 mikron. Karena di situ volume solid atau solid content-nya hanya 47, ini di sini tulisannya 47 plus 2 ya, berarti kurang lebih 49 yang kita taruh 50%. Nah, 50% menghilang sehingga harus kita kompensasi kehilangan ini sehingga nanti pada saat sudah jadi sesuai dengan ketebalan yang kita inginkan. Makanya tadi di akhirnya kita tambahkan lagi volume yang hilang tadi. Di sini kan 50% volume yang hilang. Seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh jenis dari material yang mau coba kita pasang gitu istilahnya ya. Nah, ada lagi satu contoh lagi di sini. Satu brosur lagi dari satu material yang biasa saya gunakan. Di sini tulisannya adalah solid by volume. Nah, ini jelas nih tulisannya ini, solid by volume. Solid by volume mixture. Nah, solid content-nya berarti 90,6. Nah, ini berarti materialnya ini ya hampir full solid ya, atau mungkin 100% solid ya, tapi nggak sampai 100% ya, 90,6. Taruhlah 91 atau taruhlah kita buletin jadi 90 supaya tidak susah perhitungannya. Dan dengan specific gravity, nah ini di sini jelas tulisannya specific gravity yaitu 1,48 gram per mililiter. Berarti sama dengan 1,48 kg per liter. Ya, taruhlah kita buletin jadi 1,5 kg per mililiter. Per liter. Seperti perhitungan material yang sebelumnya, berarti kalau misalnya kita mau pasang material ini di ketebalan 1 mili, berarti yang kita perlukan materialnya adalah di 1 meter persegi. Itu berarti kalau di sini specific gravity-nya adalah 1,48, tadi kita bilang 1,5 kg per liter. Berarti untuk ketebalan 1 mili dia perlu beratnya itu 1,5 kg. Setelah itu, nah jangan saya dulu, ingat, jangan saya dulu. Setelah itu kita hitung lagi dengan menggunakan
solid kontennya, perhitungan solid kontennya. Di sini perhitungan solid kontennya tadi kita taruh di sini di brosur tulisannya 90,6, kita buletin ke bawah aja supaya lebih mudah, jadi 90%. Berarti akan ada 10% materialnya yang akan hilang menguap. Nah, sehingga harus kita kompensasi. Berarti pada saat perhitungannya kita kali 1,1. Misalnya dari tadi ada untuk per meter persegi, kita hitung di sini materialnya adalah 1,5 kg per liter atau 1,48 gram per mili di sini kalau misalnya di brosur tulisannya. Berarti untuk 1 meter perseginya kita perlu materialnya untuk ketebalan 1 mili ya. Berarti kita perlu materialnya 1,5 dikali 1,1. Ada 10% kita tambahkan sebagai kompensasi dari material yang akan hilang nantinya. Berarti hasilnya adalah 1,65 kilogram. Nah, jadi pada saat kita memasang material ini, kita harapkan ketebalan 1 mili, berarti yang harus kita gunakan materialnya adalah sebanyak 1,65 kilogram per meter persegi. Nah, nanti tinggal terakhir seberapa luas area yang mau kita pasang, ya tinggal dikali aja dengan menggunakan perhitungan tadi. Jadi ingat, jangan lupa dan jangan sampai kelewatan setelah kita menghitung solid content, hitung lagi dengan berat jenisnya. Nah, dua hal ini tidak boleh ketinggalan, karena apabila ketinggalan akan berakibat, lumayan fatal deh kalau misalnya sampai salah. Jadi nanti jangan sampai di hasil akhirnya ternyata ada problem, ternyata nggak kehitung nih solid content-nya. Nah, kalau untuk solid content gini yang tinggi seperti ini ada yang sampai solid 100 ada. Jadi ya untuk penggunaannya tinggal kita lihat aja spesifik gravity-nya berapa atau istilahnya berat jenisnya berapa. Karena solidnya 100. Oke, tadi udah sama-sama kita bahas mengenai apa itu berat jenis, apa itu solid content, dan juga sudah kita masukkan ke hitungannya dengan tadi menggunakan contoh kita mau pasang di ketebalan 1 mm per meter persegi. Nah, jadi kalau misalnya memang kita mau pasang di 500 mikron, ya nanti tinggal dihitung lagi aja dikali dengan 0,5 berarti kan, karena cuma perlu setengahnya. Kalau perlu dipasang di 300 mikron berarti ya kali 0,3 dan lain sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan dengan luasan yang ada dan ketebalan diperlukan berapa, silakan gunakan perhitungan yang tadi. Atau kalau misalnya teman-teman sudah biasa ngitung seperti ini, bisa disederhanakan, silahkan disederhanakan. Supaya tidak terlalu lama mungkin ngitungnya ya dan lain sebagainya. Tadi udah sama-sama kita bahas mengenai persiapan di permukaan lantainya, di lantai, pengecekan area dan lain sebagainya. Bahkan udah kita siapin materialnya, udah kita hitung juga materialnya. Nah, sekarang masuk ke persiapan alat. Alat-alat apa aja yang perlu kita siapin, apa aja yang perlu kita pakai. Nah, ayo kita lihat sama-sama. Peralatan yang perlu kita gunakan adalah yang paling pertama untuk persiapan permukaan lantai atau surface preparation, yaitu gerinda disambung dengan dust collector atau vacuum cleaner menggunakan belalai. Nah, gerinda ini ya macam-macam bentuknya. Ada yang gerinda tangan, biasanya ini pakai gerinda tangan dengan ukuran 7 in, atau sekarang udah banyak alat-alat canggih dengan menggunakan mesin-mesin yang besar-besar, jadi gerindanya didorong. Nah, berarti juga si vacuum cleanernya atau dust collector pun juga kapasitasnya besar karena debu yang dihasilkan juga banyak. Nah, kenapa harus disambungkan dengan dust collector atau menggunakan vakum? Karena pekerjaan ini kita harapkan ya mungkin kalau misalnya memang tidak perlu bersih banget ya itu ya inilah ya apa namanya istilahnya keringanan berarti untuk kita. Cuma pada dasarnya kita coba tetapkan sebuah standar pekerjaan yang baik, bersih dan tidak terlalu banyak meninggalkan kotoran. Jadi pada saat penggerindaan, debu dari penggerindaan ini langsung disedot ke dalam vacuum cleaner atau dust collector sehingga tidak meninggalkan debu yang terbang-terbang kemana-mana dan banyak. Nah, mungkin tetap akan ada debu-debu yang keluar dari sela-sela si tutup tutup kepala gerinda tadi, tutup mata gerinda tadi. Tetap akan ada debu yang keluar, ada debu-debu yang ketiup atau keluar dari tutupnya tadi. Cuma setidaknya tidak separah dibanding dengan tidak menggunakan apa-apa sama sekali. Jadi cuma gerinda aja, cuma dengan tutupnya aja mungkin ya, tapi nggak langsung disedot, ya itu nanti debunya akan kemana-mana. Problemnya akan menjadi masalah sekali apabila kita mengerjakan pekerjaan ini di area yang sudah dipakai untuk kegiatan atau operasional. Misalnya kita ada permintaan pekerjaan epoksi di ruang produksinya produksi makanan lagi misalnya ya. Itu kan berarti kan mereka harus bersih. Jadi di dekat-dekat kita kerja itu ada tempat pengepakan makanan misalnya, tempat packaging atau tempat pengemasan produk-produknya customer kita atau klien kita.
kebayang dong, mereka lagi packaging barang-barang atau mereka lagi membungkus barang-barang produk mereka yang di situ mereka melakukannya dengan cara hygiene dan bersih, kita ngerindak deket situ debunya kemana-mana. Itu ya pasti akan di-stop langsung, dan juga ya mungkin akan harus diminta untuk diperbaiki mengenai kebersihan dan alat-alat kita supaya tidak mengeluarkan kotoran yang berlebihan. Berikutnya peralatan yang perlu kita siapkan adalah alat-alat bantu pada saat kita menggelar, yaitu kita perlu roscam, kita perlu kuas, bulu roll, dan juga kita biasanya untuk aplikasi epoxy itu perlu juga spike shoe dan spike roller. Nah, barang-barang ini kita gunakan untuk pada saat pekerjaan aplikasi epoxy itu dilaksanakan atau digelar. Nah, untuk spike shoe ini biasanya digunakan untuk pekerja bisa berjalan di atas permukaan epoksi atau permukaan lantai yang sedang diepoksi dalam keadaan basah, sehingga tidak meninggalkan tapak-tapak yang besar, karena kan sepatu sendal ini tuh bawahnya pakai paku ya, jadi cuma kayak titik-titik gitu aja, dan nanti akan hilang pada saat epoksi itu istilahnya mulai nge-level atau pada saat dilewati nanti dia akan nutup sendiri. Dan juga yang berikutnya tadi spike roller. Spike roller itu digunakan untuk aplikasi epoksi yang tebal. Nah, epoksi yang tebal misalnya mungkin dimulai 500 mikron, 700 mikron, atau mungkin yang lebih tebal lagi. Ini harus menggunakan spike roller di tengah-tengah pekerjaannya. Karena spike roller ini fungsinya adalah untuk memecahkan gelembung-gelembung yang ada di permukaan dan mungkin berada di dalam lapisan epoksi yang tebal tadi. Karena kan lapisan epoksi tebal ini nanti ya kemungkinan ada udara-udara yang terperangkap, ada gelembung-gelembung yang akan mau coba keluar. Nah, dipecahkan menggunakan spike roller ini. Jadi nanti pada saat penggelaran, nanti disusul di belakangnya itu dengan menggunakan spike roll jalan sambil mendorong narik si spike rollnya tadi ya. Nah, jalannya menggunakan spike shoe. Alat berikutnya yang harus kita siapkan adalah electric mixer atau mixer elektrik. Mixer elektrik ini kita gunakan untuk melakukan pencampuran atau pengadukan komponen-komponen epoksi lantainya. Nah, epoksi lantai ini yang seperti di video yang lain saya sebutkan atau saya jelaskan bahwa terdiri dari dua komponen. Komponen A, base, dan B, hardener. Nah, pada saat kedua material dicampurkan, diaduk. Nah, pengadukannya sebaiknya menggunakan electric mixer supaya pencampurannya baik. Mau pakai yang mana? Yang besar, yang kecil? Nah, tergantung. Kalau misalnya kita cuma ngaduk material epoksi dua komponen aja, ya mungkin pakai yang kecil aja cukup. Tapi kalau misalnya kita sudah mau ngaduk material yang udah ada fillernya, misalnya ada filler pasirnya, atau kita mau ngaduk epoksi mortar, di mana isi fillernya atau pasirnya kan pasti banyak. Nah, sebaiknya menggunakan mixer yang agak sedikit lebih besar atau sedikit lebih kuat, sehingga pengadukannya itu berjalan dengan baik. Nah, intinya pengadukannya baik, sehingga reaksi kimianya berjalan dengan baik dan hasil akhir dari epoksinya berhasil dengan baik. Baik teman-teman, tadi udah sama-sama kita lihat dan kita simak bareng-bareng mengenai pembahasan tentang persiapan dari mulai lantainya, areanya, persiapan materialnya, dan persiapan alat-alatnya. Kalau misalnya teman-teman suka sama informasinya, silahkan klik like. Jangan lupa klik subscribe dan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Paman Tukang. Sekian dari Paman Tukang, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.